Halo lurku. Oke, balik lagi bersama Mimin di sini ya guys ya. Apa kabar kalian semuanya? Semoga selalu dalam keadaan baik. Pada video kali ini Mimin bakal menceritakan sebuah alur film yang termasuk masih fresh di penutupan akhir tahun 2023 nih guys. Yang mana bercerita tentang balas dendam seorang mantan pasukan khusus kepada para komplotan mafia karena telah menghabisi keluarganya. Daripada spoiler lebih dalam, maka dari itu siapkan posisi tersantui kalian, lupakan sejenak hutang-hutang kalian. Oke, mari kita masuk ke dalam filmnya. Pembukaan film kita diperkenalkan dengan seorang pengacara tampan bernama Meg. Nampak ia dengan rekannya tengah sibuk membahas tugas pekerjaan mereka. Namun, di sela-sela kesibukannya, Meg selalu menyempatkan waktunya untuk menghubungi istri dan putri kecilnya yang baru berusia 5 tahun. Di sini terlihat Meg sangat mencintai keluarganya, melebihi dari apapun. Okay, bye, Daddy. Okay, bye, honey. I love you. Scene berpindah pada seorang detektif kepolisian bernama Santiago yang ketika itu sedang ditugaskan untuk menangani kasus penculikan bocil. Sesampainya di TKP penculikan, Santiago bertemu dengan ibu korban. Namun, sang ibu malah tak menggubris pertolongan dari Santiago dan mirisnya sang ibu tidak menginginkan kehadiran anaknya. Melihat tindakan sang ibu korban yang tidak respect, akhirnya Santiago memutuskan untuk pergi dari sana dan mengabaikan kasus penculikan tersebut. Beberapa jam setelah itu, terlihat Santiago kini sedang mengantarkan kedua putranya ke sekolah. Diketahui kalau Santiago ini adalah seorang duda yang baru bercerai dengan istrinya beberapa bulan yang lalu. Meskipun kedua anaknya ini ikut dengannya, akan tetapi Santiago sebagai seorang ayah masih tetap bertanggung jawab, mulai dari menafkahi anak-anaknya sampai mengantar jemput anaknya ke sekolah setiap harinya. Adegan berpindah pada komplotan mafia yang sedang makan siang di sebuah restoran. Kelompok mafia ini diketuai oleh seorang pria bernama Ellis. Kita sebut saja L. Sekarang mereka berkumpul sekaligus untuk menyambut anggota baru mereka bernama Jerry yang baru keluar dari penjara. Tanpa banyak basa-basi, L langsung memerintahkan Jerry untuk mengantarkan sekantong uang hasil transaksi barang haram kepada bos besar mereka. Tak lama kemudian, datanglah Meg si pengacara yang kebetulan akan makan siang di restoran yang sama. Di sini Meg tidak sengaja melihat Jerry yang ternyata adik kandungnya. Meg yang telah lama tidak bertemu, ia pun langsung menghampiri Jerry dan mencoba menyapanya. Akan tetapi sayangnya Jerry bak seperti maling kundang, seolah tidak mengenali Meg dan langsung mengusirnya. Here, dude. What are you, deaf? Good. Yeah, okay. L yang melihat hal tersebut, tentu ia tidak diam saja dan langsung memerintahkan satu anak buahnya untuk meminta kartu nama Meg karena L yakin jika Jerry pasti ada sangkut pautnya dengan Meg. Dengan cepat anak buah L menghampiri Meg kemudian berpura-pura akan menjadi calon klien Meg sehingga Meg langsung memberikan kartu namanya. Dengan begitu, maka L akhirnya dapat menyelidiki siapa Meg dan apa hubungannya dengan Jerry. Malam harinya ketika Meg sedang menyelesaikan pekerjaannya, tiba-tiba Jerry adiknya menelponnya. Namun ketika diangkat, Jerry hanya diam saja dan tidak mengatakan sepatah kata apapun. Di sini Meg mengira jika Jerry pasti hanya salah memanggil saja. Tak lama kemudian, Meg merasakan pusing di kepalanya sehingga ia harus menunda pekerjaannya itu. Scene berpindah ke istri Meg yang saat ini sedang berada di rumah. Kemudian ia kedatangan tamu. Ternyata tamu itu adalah Jerry adik Meg, akan tetapi kondisi tubuh Jerry saat itu terluka dan ia ditodong dari belakang oleh anak buah Elsie ketua mafia. Dengan kejamnya, anak buah L langsung menghabisi Jerry di depan istri Meg. Tak hanya itu, para anak buah L juga langsung menghabisi istri Meg beserta menculik anaknya. Pada adegan ini belum diketahui apa motif anak buah L bisa menyerang keluarga Meg. Namun, kita akan diberitahu nanti.
Setelah itu Santiago langsung mendatangi Mac yang kini sedang bersama kliennya di kantor. Dengan berat hati, Santiago memberitahu Mac jika istri dan adik Mac baru saja ditemukan tewas di rumah. Tak hanya itu, bahkan anak Mac juga kini telah diculik oleh para mafia yang menghabisi keluarga Mac. Terlihat Mac yang masih terpukul hanya bisa menangis karena ia sangat tidak percaya dengan apa yang baru saja terjadi pada keluarganya. Dengan penuh amarah, di sini Mac memohon kepada Santiago agar secepatnya bisa menemukan anaknya dan menangkap para mafia yang telah membantai keluarga Mac. Santiago pun berjanji akan segera secepatnya menemukan siapa pelakunya, asalkan Mac mempercayakan kasus ini kepada pihak kepolisian. Seusai diinterogasi, Mac pun pergi ke rumahnya. Sesampainya di sana, hati Mac kembali amat terpukul tatkala melihat bercak darah istri dan adiknya yang berceceran. Ditambah Mac juga teringat dengan sang anak yang takut terjadi apa-apa dengannya. Mac hanya bisa menangis sejadi-jadinya sembari melihat lukisan gambar sang anak, namun tiba-tiba Mac diserang oleh seseorang. Untungnya Mac dapat mengembalikan keadaan, dan ternyata orang itu adalah teman Jerry, adik Mac yang membantunya masuk ke dalam kelompok L sang mafia. Di sini teman Jerry memberikan kunci gudang kepada Mac dan memintanya agar segera pergi ke gudang tersebut. Dengan cepat, Mac langsung pergi ke gudang yang dimaksud. Namun, tak berselang lama setelah itu tibalah salah satu polisi korup yang bekerja sama dengan kelompok L. Lalu ia menembak teman Jerry. Teman Jerry yang tak mau mati sendirian, dengan cerdiknya ia mengeluarkan sebuah bom yang membuat polisi korup itu juga meninggoy. Beberapa menit kemudian terlihat Max sudah sampai di gudang yang dimaksud. Kemudian Max membuka sebuah komputer yang ada di sana untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Namun, tiba-tiba sakit kepala Max kembali kambuh hingga membuat Max tergeletak lalu pingsan. Ketika tersadar dari pingsannya, tak sengaja Mac melihat ke arah kolong meja yang terdapat satu tas mencurigakan. Ketika dibuka, ternyata tas itu berisi gepokan uang milik L sang ketua mafia. Di sini Mac langsung menyimpulkan bahwa uang ini adalah milik L yang dititipkan kepada Jerry untuk diantarkan kepada bos besar mereka. Namun, Jerry malah membelot. Ia tidak mengantarkan uang tersebut melainkan malah menyembunyikannya di gudang ini. Jerry sudah ditekan berkali-kali oleh kelompok mafia Mac, namun ia memilih bungkam mengenai uang tersebut. Sehingga hal itulah yang membuat Jerry dihabisi dan keluarga Mac juga harus menjadi korban karena mereka adalah satu-satunya saudara terdekat Jerry. Akhirnya Mac mengerti dengan apa yang harus ia lakukan sekarang, yaitu balas dendam kepada L si ketua mafia dan juga menemukan keberadaan anaknya. Dengan sigap Mac langsung menyiapkan persenjataannya bekasnya dulu, dan ia mengasah pisau untuk dijadikan senjata utamanya. Scene beralih memperlihatkan detektif Santiago yang sedang mengobrol dengan atasannya. Di sini atasannya meminta Santiago agar terus konsisten menangani kasus Mac dan mencari keberadaan anak Mac yang telah diculik. Adegan berpindah kepada L si ketua mafia yang sedang bertemu dengan bos besarnya bernama Tank dan juga tangan kanannya. Kalian pasti mengira jika Tank adalah seorang pria tersebut, namun kalian salah. Wanita inilah yang bernama Tank. Meskipun hanya seorang wanita tua, namun Tank sangat disegani oleh para mafia termasuk L yang hanya bawahannya. Diketahui jika mereka ini adalah sindikat mafia perdagangan organ tubuh manusia, serta juga menjual senjata ilegal. Di sini Tank menagih uang setoran penjualan bisnis haram kepada L, yang kita tahu kalau uang tersebut telah dicuri oleh Jerry adik Mac. Tank mendesak L dan mengatakan tidak mau tahu uang itu ada di mana. Yang terpenting ia ingin uangnya segera kembali. Karena jika tidak, Tank akan mengutus pembunuh bayaran terbaik untuk membantai L dan komplotannya. Mendengar hal tersebut, L hanya terdiam lalu ia pun pergi dari tempat itu. Malam harinya di sebuah klub malam, L didatangi oleh salah satu orang suruhan Tank. Di sini orang itu mengingatkan kepada L jika Tank hanya memberi waktu 1 minggu kepada L agar ia mengembalikan semua uangnya yang dicuri oleh Jerry adik Mac. L pun hanya mengiyakan saja permintaan tersebut.
Padahal El sendiri masih pusing harus mencari uang sebanyak itu kemana. Guna melampiaskan kekesalannya, El malah menyiksa satu pekerja klub malam yang ada di sana. Setelah itu El dan pasukannya berniat untuk pulang ke markas. Namun di tengah perjalanan salah satu anak buah El kebelet pipis, hingga ia pun pipis di pinggir jalan. Ketika sedang enak-enaknya, tiba-tiba ia dihampiri oleh Mac dan Mac langsung menyiksanya. Kemudian Mac bertanya di mana keberadaan anaknya sekarang. Namun karena orang itu malah sengaja bungkam, Mac pun langsung menghabisinya dengan sangat kejam. Esok harinya terlihat El dan pasukannya yang sedang berkumpul. Diketahui mereka mendapatkan kiriman paket yang ketika dibuka, ternyata paket itu adalah tangan anak buahnya yang semalam Mac bantai. Di sini El pun menduga kalau semua ini adalah sebuah peringatan dari Tank untuk segera memberikan uangnya. Karena sampai sekarang El pun belum bisa menemukan uang yang dicuri oleh Jerry. Di situasi yang panik seperti ini, kemudian ada satu anak buah El yang dari tadi sibuk menyalahkan El dan tidak mau berlarut-larut dalam masalah ini. Mendengar hal tersebut, El bertambah kesal hingga El memerintah satu anak buahnya yang lain agar menghabisi orang tersebut. Di sisi lain memperlihatkan Mac yang sedang mengincar satu anak buah El menggunakan mobilnya. Setelah berhasil dipojokkan, tanpa basa-basi Mac langsung menghabisi orang tersebut. Kemudian Mac mengambil ponsel orang itu, setelah itu pergi sebelum para polisi berdatangan. Beberapa hari kemudian memperlihatkan El ketua mafia yang kembali didatangi utusan Tank yang kali ini adalah tangan kanan Tank. Ternyata saat ini sudah 1 minggu namun El masih belum bisa menemukan uang Tank. Di sini El memohon agar ia diberikan kelonggaran waktu karena ia dengan anak buahnya masih sedang berusaha mencari uang itu. Pada akhirnya tangan kanan Tank lulus sehingga memberikan waktu 1 minggu lagi kepada El. Akan tetapi jika kali ini meleset, maka Tank tidak akan segan-segan akan menghabisi El dan seluruh pasukannya satu persatu. You have 1 week. Di sisi lain memperlihatkan detektif Santiago yang mencari data tentang siapa Mac sebenarnya. Di sini, ia pun menemukan fakta bahwa Mac adalah seorang mantan pasukan khusus terbaik di Amerika. Namun karena Mac gegar otak, ia harus keluar dari militer dan lebih memilih untuk bekerja menjadi pengacara sampai sekarang. Keesokan harinya kita diperlihatkan Mac yang kini sedang menyiapkan jebakan di gudangnya. Tak lama dari itu, ia mendapat pesan dari El melalui ponsel anak buahnya yang beberapa hari lalu Mac ambil setelah membantainya. Di dalam pesan tersebut, El sudah mengetahui jika orang yang telah menghabisi 2 anak buahnya adalah Mac, bukanlah Tank. Kemudian, El mengirim lokasi dan meminta Mac untuk bertemu agar bisa berdialog dengan cara baik-baik. Setelah itu, maka ia akan mengembalikan anak Mac. Tanpa pikir panjang, Mac langsung mendatangi lokasi yang telah El kirim. Sesampainya di sana terlihat El yang sangat santuy dan meminta Mac agar tenang terlebih dahulu. Namun tiba-tiba setelah itu El menyekap Mac dengan cara mengikat tubuh Mac di kursi, lalu menyiksanya dengan sangat kejam. Di sini El berjanji akan melepaskan Mac dengan syarat Mac harus memberitahu di manakah keberadaan uang yang Jerry curi darinya. Mac pun menjawab jika ia tidak akan pernah memberitahunya sebelum El mengembalikan anak Mac. Sampai akhirnya El berjanji akan mengembalikan anak Mac setelah Mac memberitahu di manakah keberadaan uangnya. Mac pun mengatakan jika uang tersebut ada di gudangnya. Setelah itu, El dan beberapa anak buahnya langsung meluncur ke gudang Mac untuk mencari uang tersebut. Sesampainya di sana, El menunggu di dalam mobil sementara beberapa anak buahnya masuk ke dalam gudang tersebut. Hingga ketika mereka baru saja menemukan sekantong uangnya, ternyata Mac tadinya sudah memasang jebakan dan membuat ledakan sangat besar. Di sisi lain, detektif Santiago mendatangi markas El untuk menyelamatkan Mac. Untung saja, markas itu hanya dijaga oleh satu orang yang membuat Santiago dengan mudah menyelamatkan Mac.
Tak lama dari itu datanglah El yang sangat terkejut ketika melihat Meg yang sudah tidak ada. Bahkan di kursi tersebut ia hanya melihat ada anak buahnya yang sudah tewas dengan sangat mengenaskan. Di waktu yang sama, El ditelepon oleh Tank yang menanyakan apakah ia sudah menemukan uangnya. El pun hanya bisa mengiyakan saja lalu meminta bertemu dengan Tank siang ini juga. I'll be there. Ketika bertemu, terlihat El yang hanya membawa koper kosong lalu ia pun nekat menghabisi Tank sekaligus tangan kanannya. Semua itu ia lakukan karena ia kesal lantaran selalu didesak setiap harinya oleh mereka. Setelah itu El pulang ke rumahnya, namun baru saja sampai, El langsung mendengar suara mobil yang amat berisik. Ternyata itu adalah Meg yang sengaja memancing El agar mengejarnya. Pada akhirnya El mengejar Meg hingga terjadilah aksi kejar-kejaran. Di waktu yang sama ternyata di sana juga ada detektif Santiago yang bergegas langsung membuntuti kemana Meg dan El. Beberapa menit kemudian, ternyata Meg memancing El untuk dibawa ke sebuah pabrik kosong. Hingga saat El masuk, Meg langsung dengan sigap menodongkan senjatanya ke arah El. Where's my daughter? Di sini El hanya bisa pasrah karena ia sadar jika harus berduel dengan Meg, tentunya ia tidak akan menang. Namun, tiba-tiba Santiago datang dan melarang Meg untuk menghabisi El. Santiago mengatakan jika El harus tetap hidup dan diadili dengan proses hukum sesuai dengan perbuatannya. Pada akhirnya, Meg mengalah dan membiarkan Santiago menangkap El. I'll shoot you in the fucking face. Akan tetapi ketika akan diborgol, tiba-tiba El mengatakan jika anak Meg sudah lama telah ia habisi, sehingga Meg tidak akan pernah bertemu lagi dengannya. Bahkan setelah keluar dari penjara nanti, El berjanji akan membunuh anak Santiago juga. Mendengar hal tersebut, membuat Santiago mengurungkan niatnya lalu mempersilahkan Meg jika ingin menghabisi El. Meg pun tak menyia-nyiakan kesempatan yang diberikan Santiago, hingga El pun meninggoy dengan sadis. Penutupan film. Di hari-hari berikutnya tersebar berita di televisi yang menyiarkan hampir setiap malam selalu ada orang yang menghabisi para penjahat apapun. Orang tersebut selalu memakai hoodie dalam melakukan aksinya, sehingga identitasnya sulit untuk diketahui. Santiago yang melihat hal tersebut tentu ia pun bisa menebak bahwa orang yang selalu membantai para penjahat tersebut adalah Meg. Namun, ia memilih untuk bungkam karena ia tahu Meg melakukan hal yang benar dengan versinya sendiri. Dan film pun selesai. Begitulah ceritanya guys. Berawal dari membalas dendam hingga Meg sekarang membantai penjahat apapun dengan caranya sendiri. Menurut kalian, jika kalian berada di posisi Meg sekarang, tindakan yang dilakukan Meg ini benar atau salah nih guys? Apalagi diterapkan di negara Wakanda? Tulis di kolom komentar ya. Ya mungkin segitu saja ya guys ya pada video kali ini. Jika terdapat kesalahan, kekurangan penyampaian alur film dan lain sebagainya, Mimin mohon maaf. Support terus channel ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Dan sampai jumpa pada video selanjutnya.